Ada yang salah? Ada yang masih belum mengerti nggak? Ibu. Ngerti ya? Saya masih bingung Bu cara nyarinya Bu. Oke, bingung cara nyarinya. Yang mana? Di bagian mana yang bingung? Yang mana? Nyari yang mana? Yang sin Bu. Yang sin. 45. Oke, sin 45. Oke, sin 45, sin itu kan tadi apa? Depan per miring ya. Nah, sin itu kan depan per miring. Nah, ini mau yang ini boleh. Misalkan yang ini sin 45. Depannya 1 ya. Miringnya adalah akar 2. Akar 2. Pakai materi apa ini? Akarnya ditarik ya, supaya bisa ini kali akar 2 kali akar 2. Kok gini ya? Bentar. Ya, supaya pernya enggak akar ya. Jadi 1 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Maka ini 1 kali akar 2 ya. Ini 1, ini akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu kan berapa? 2 kan? Nah, maka jadinya 1 per 2 akar 2. Gitu ya. Gimana? Kosnya gimana kosnya? Sampingnya yang mana? Sampingnya yang ini. 1 juga sama. 1 per akar 2 lagi. Makanya sama. Makanya paling gampang itu nyari sudut yang sama 45 derajat karena nilai sinus kosinusnya sama 1/2 akar 2. Tangannya ya tinggal dibagi aja. 1/2 akar 2 bagi 1/2 akar 2 ya 1 hasilnya. Ya, gitu. Sekarang kalau kita lihat nih ya, kita perhatikan. Kita isi ke sini ya, isi ke tabel sini ya. Karena ini sama 1/2 akar 2, ini sudut-sudut istimewa ya. 1/2 akar 2 ini adalah 1 ya. Sekarang kalau misalkan kita lihat sudut 30 dan 60 derajat ya. Kita lihat sudut 30 dan 60 derajat. Ada yang sama kan? Ada yang sama kan? Yang mana yang sama ini nih? Sin 30 dan cos 60, sin 60 dan cos 30. Ini nanti kalian harus hafalkan ya. Karena gampang nih, sin 30 kan setengah. Ya. Cos 60 di sini kan setengah. Setengah. Ini juga sama. Setengah akar 3, setengah akar 3. Ini kan gampang, tinggal dibagi. Setengah dibagi setengah akar 3 kan 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu 1/3 akar 3. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Ya. Bisa ya? Oke. Sekarang yang ini, sin 0. Sin 0 itu adalah 0. Ya. Yang nilainya 0 lagi apa? Cos 90 di sini. Lihat ya, pokoknya silang-silang gini aja pasti sama, ini sama, ini sama. Terus apa lagi? Cos 0. Cos 0 itu hasilnya 1. Yang satu mana lagi? Sin 90 itu 1. Ini 0, 0, 1, 1. Ini ke sini setengah, setengah, silang. Setengah akar 3, setengah akar 3. Ini setengah akar 2, ini setengah akar 2. Tangannya gimana? Tinggal bagi aja. Sin per cos. 0 bagi 1 kan 0. Kalau tangan 90, 1 bagi 0 kan tahi enggak? Ya, bisa ya. Jadi ini kalian hafalkan. Kalau bingung bikin tabel lagi aja gini kata Ibu juga. Ya. Atau mau bikin segitiga kayak gini boleh, silahkan. Yang jelas ini kalian harus hafalkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Bisa ya? Ada yang masih bingung nggak nentuin ini? Nentuin nilai-nilai sudutnya, besaran sinus, kosinus tangannya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti kita bisa bahas metode yang selanjutnya yaitu metode analitis. Metode analitis ini adalah metode untuk mencari nilai resultan vektornya. Kalau metode grafis kita bisa mengetahui arahnya, gambar dari vektor resultannya. Kalau metode analitis kita bisa tahu nilai dari vektor resultannya, besar dari vektor resultannya. Kita pakai metode apa lagi? Kita bisa menggunakan metode jajar genjang. Ya, metode jajar genjang
ya caranya tarik garis titik-titik garis bantu, tarik resultannya yang ini di tengah, maka ini adalah vektornya. Jadi kalau nanti Ibu kasih soal gambarkan dan cari besar vektor resultannya, berarti kalian harus menggambarkan vektornya. Ya, kemudian cari besarnya menggunakan rumus yang ini. Ini rumusnya R itu adalah resultan, akar ya, pakai akar ya. F1 kuadrat ya. F1 ini adalah gaya yang ini, vektor yang ini. F2-nya adalah vektor yang atas karena dia sama-sama positif, maka dia ditambah 2 kali vektor F1 dan vektor F2 cos theta, cos alpha. Alpha, nah, alpha ini apa? Alpha ini adalah sudut antara dan F2. Ya. Bisa ya? Ini sudut antara vektor F1 dan F2. Nah, nanti contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan Ibu punya soal, kita kasih soal ini F1-nya, misalkan gaya ya, misalkan F1-nya adalah 5 Newton. Kemudian Ibu kasih F2-nya adalah 3 Newton. Ya. Ibu kasih sudutnya, misalkan sudut alfanya adalah 60 derajat. Maka kita masukkan ke sini rumusnya. Sama dengan akar ya, F1 kuadrat. Berarti berapa? 5 kuadrat. Berapa 5 kuadrat? 25, Bu. 25. Ditambah F2 kuadrat. Berapa F2? 9, Bu. 9. Ditambah 2 dikali berapa? 5 dikali 3, Bu. 5 dikali 3. Cos berapa? Cos berapa? Cos 60 derajat. Nah, ya. Baru kerjakan di sini hasilnya. R sama dengan, cari akar 25 tambah 9 berapa? 34. Ditambah 2 kali 5 kali 3, 30. 30 dikali cos 60 berapa? 1/2, Bu. 1/2. Berarti 30 kali 1/2 berapa? 15. 15. Berarti R-nya sama dengan akar berapa ini? 49. 7. Berapa akar 49? 7. 7. Maka nilai resultan vektornya adalah 7 Newton. Ya. 7 Newton. Gimana gambarnya? Ya gambarkannya seperti ini. Ya. Bisa ya? Ada yang mau Ibu tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan dulu. Sekian, ini sampai materi metode analitis ya, menggunakan aturan kosinus. Ini disebutnya rumus kosinus. Jadi kalau kalian punya soal, ketemu soal, ada soal mengerjakan seperti ini, silahkan kalian coba kerjakan, tapi nanti Ibu akan kasih tugasnya di minggu depan aja, sekaligus beresin dulu materi vektor, baru Ibu kasih tugas, kita latihan soal, baru Ibu kasih tugas. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa untuk latihan soal di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.